Salin waswahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Evi Rinata SST MKop, yang kami hormati Kabid Kurikulum dan MBKM Direktorat Akademik Umsida Ibu Noli Sofia MPD MSc, yang kami hormati Kaprodi, Sekprodi, Kaleb di lingkungan Fikes Umsida, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen tetap Fakultas Ilmu Kesehatan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang yang cerah dan centrong hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Fikes Talks seri kedua yang akan membahas tentang Outcome Based Assessment atau OBA, atau yang kita lebih mengenalnya dengan penilaian berbasis OBE. Nah, pada kegiatan ini terselenggara pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 November via Zoom meeting. Marilah kita awali pada acara siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selanjutnya akan kita simak bersama untuk sambutan yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo kepada Ibu Evi Rinata SST MKop. Silakan. Baik, terima kasih Bu Jamila. Bapak Ibu, layarnya dipasang dulu ya. Pakai baju dulu ya. Ayo, mau saya foto ini ceritanya ya. Oke. Ya, Bu Jamila, ayo dipasang. Mbak Rafani. Terus yang lainnya, ayo buka kameranya ya. Saya nggak tahu nanti disambi apa lo ya. Karena ini mungkin nanti sesinya nggak panjang, tapi kita akan fokus begitu ya, sehingga setelah ini teman-teman bisa melakukan kegiatan yang lain gitu ya. Jadi jangan di multitasking ya. Jadi fokus saja dulu, 40 menit ini fokus dulu, sehingga nanti target-target bisa ini. Monggo, yang lainnya bisa pasang FB-nya, Mbak Rafani bisa dipasang, ganti layar. Mbak Aziza, ayo diganti layarnya. Ganti baju dulu. Di grup kah? Yo, di grup. Mas Yahya, lagi di mana ini? Iya Bu, sebentar Bu. Ya, ayo dibuka kamera nih ya, ben tahu ya. Bu Yani, Mbak Resta, dan Bapak Ibu yang lain, monggo ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Jamila selaku Wakil Dekan Fikes, yang saya hormati Bu Noli selaku Kabid Kurikulum dan MBKM Direktorat Akademik Umsida, serta yang saya sayangi semuanya Bapak Ibu dosen, Kaprodi yang ada di lingkungan Fikes Umsida. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan agenda Fikes Talk ya. Jadi Fikes Talk ini adalah bukan rangkaian ya, adalah kegiatan yang kita laksanakan untuk membahas topik-topik tertentu begitu ya. Jadi ini sudah masuk seri yang kedua. Kalau seri yang pertama kemarin kita tentang apa ya, kemarin seri 1 itu. Oh, sosialisasi APS ya, alternatif pengganti skripsi ya. Nah, untuk hari ini kita akan Fikes Talk-nya topiknya membahas tentang outcome based assessment atau OBA ya, OBA, atau kita mungkin mengenalnya sebagai penilaian berbasis OBE. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemarin beberapa waktu yang lalu ya, tidak kemarin, beberapa waktu yang lalu dari Direktorat Akademik sudah mensosialisasikan, tapi kesannya buru-buru, nun sewu Bu Noli ya. Jadi sudah waktunya memang ini gitu ya, waktunya mepet, dan yang diundang kebetulan memang pejabat struktural ya, dalam hal ini adalah Kaprodi UGM GJM. Tidak semua teman-teman dosen diundang, dan permasalahannya Bapak Ibu Kaprodi ini mungkin juga belum semuanya memahami dengan sempurna begitu ya, bagaimana mengimplementasikan penilaian berbasis OBE ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini nanti Bapak Ibu mohon fokus dulu ya. Jadi jangan disambi. Saya juga akan menyimak kok ya. Saya pribadi juga akan menyimak, sehingga setelah ini nanti dari fakultas, dari prodi itu akan melakukan umpan balik ya. Selanjutnya umpan balik dan juga monitoring evaluasi terkait dengan kelengkapan dari dokumen
OBE ini ya, karena kalau kita lihat OBE itu kan sebenarnya education-nya, tapi di dalamnya itu ada OBC ya, atau outcome based curriculum, kemudian ada outcome based learning and teaching, serta ada outcome based assessment. Yang paling berat itu outcome based assessment-nya Bapak Ibu. Karena kalau outcome based curriculum itu yang nyusun kan Kaprodi dan tim mungkin yang ditunjuk ya. Tapi begitu learning teaching sama assessment itu kan sudah ke tim ya, sudah ke dosen masing-masing atau tim teaching begitu, sehingga itu sudah ke unit terkecil dari unsur yang ada di program studi. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya nggak mungkin Kaprodi sendiri yang membuat OBE OBA ini ya, tapi ini adalah kerjasama atau peran dari seluruh Bapak Ibu dosen sekalian yang ada di Prodi. Monggo nanti materi yang disampaikan oleh Bu Noli bisa disimak. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Kalau misalnya nanti butuh sesi pendampingan lagi, saya akan minta dari Direktorat Akademik untuk mendampingi lagi. Begitu ya, pokoknya sampai bisa ya, goalnya seperti itu ya. Nah, nanti Bu Jamilah mohon bisa di-share link dokumennya ya Bu ya, kemarin yang barangkali ada yang terlewat, nanti bisa dicek di kolom chat atau di grup fakultas, itu adalah dokumen-dokumen pendukung untuk menyusun assessment berbasis OBE ini. Mungkin demikian saja dari saya ya, sambutan atau opening speech-nya. Selanjutnya kita akan mengikuti sesi OBA-nya ya dari Bu Noli. Semoga nanti bisa kita simak bersama-sama. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Evi atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu pemaparan tentang outcome based assessment atau OBA atau penilaian berbasis OBE yang akan dipaparkan oleh Kabid Kurikulum dan MPKM Direktorat Akademik Unsida kepada Ibu Noli Sofia MPD MSc, disilahkan. Terima kasih Bu Jamila. Suara saya tidak putus-putus kan Bu? Ya, jelas Bu. Lancar Bu, lancar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Bu Evi Rinata, kemudian Bu Jamilatur Rahmah selaku Wakil Dekan Fikes, kemudian Bapak Ibu Prodi, Sekprodi Kepala Laboratorium, kemudian Pak Ibu dosen sekalian di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Evi yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa bersua meskipun secara daring dengan Bapak Ibu semuanya dalam hal kita sharing lagi begitu ya, atau penguatan terkait bagaimana sih penilaian berbasis OBE atau bahasa kerennya outcome based assessment-nya gitu nggih. Secara langsung meskipun secara virtual meskipun daring begitu ya Bapak Ibu, dengan kepentingan Bapak Ibu semuanya masing-masing sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa kurikulum OBE ini tidak akan ada artinya apapun ketika kurikulum itu hanya sebatas pada perancangan atau penyusunan kurikulum, kemudian Bapak Ibu implementasikan semuanya di kelas, itu tidak ada artinya kalau tidak dilakukan evaluasi atau assessment. Bukan berarti bahwa main poinnya atau poin pentingnya itu adalah di assessment-nya, tetapi untuk mengukur apakah perancangan kurikulum yang sudah ditetapkan Prodi dengan capaian-capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan Bapak Ibu semua itu terukur atau tidak itu harus dilakukan dengan assessment yang tepat, begitu ya Bapak Ibu. Nah, mohon izin sharing pada siang hari ini terkait bagaimana sih penilaian OBE ini atau
obah ini bagaimana begitu nih Bapak Ibu. Pertama, saya mohon izin untuk mungkin sedikit mengulang gitu ya Bapak Ibu terkait dengan RPS atau perencanaan pembelajaran semester yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu di sistem. Kemudian tapi saya di sini share screen-nya itu adalah dari PDF yang sudah jika divalidasi maka RPS itu akan bisa di-download dan bentuknya akan seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pada saat menyusun RPS, Bapak Ibu Kaprodi sudah membebankan CPL kepada masing-masing MK. Nah, CPL itu artinya adalah apa? Tugas yang harus yang kompetensi capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa itu melalui mata kuliah yang diajar oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi dari CPL ini kemudian ada beberapa PI atau performance indikator di masing-masing CPL itu yang kemudian digabung atau diintegrasikan dengan bahan kajian yang ada pada masing-masing MK dan akhirnya menjadi CPMK. Gitu nggih. Nah, CPMK ini mungkin di beberapa prodi kurikulumnya sudah fix, jadi CPMK-nya sudah ada juga. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan dari kurikulum prodi atau mungkin yang sudah disusun oleh Bapak Ibu semuanya melalui koordinasi dengan prodi, kan begitu, nggih. Nah, dari CPMK ini di breakdown lagi menjadi sub CPMK. Jadi sub CPMK ini lebih merinci supaya kita dapat mengatur atau merencanakan bahwa CPMK 1 kira-kira saya ajarkan menjadi beberapa pertemuan dari 14 pertemuan yang ada itu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, mohon izin dulu sebelum ke OBE tadi, OBAH. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan yang sebelumnya memang belum kami sampaikan, mungkin terlewat dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang dimaksud satu SKS itu adalah bukan 50 menit, begitu nih Bapak Ibu. Satu SKS yang sebenarnya itu kan 170 menit. Nah, 170 menit itu terbagi menjadi 50 menit tatap muka, kemudian 60 menit BM. BM itu adalah belajar mandiri dan 60 menit belajar mandiri dan 60 menit penugasan terstruktur. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika mengisi RPS ini masih banyak yang kami temukan tapi memang banyak yang belum tahu begitu ya. Ketika mengisi RPS yang diisi sinkronus dan asinkronus itu di sini adalah bahwa memang kita wajib tatap mukanya satu SKS itu 50 menit. Tetapi di situ ada belajar mandiri yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu satu SKS-nya adalah 60 menit dan satu SKS-nya 60 menit lagi itu adalah penugasan terstruktur. Sehingga Bapak Ibu dari LMS yang sudah kita punya, yaitu e-learning itu, Bapak Ibu dari dulu sudah ya diminta oleh Direktorat Akademik untuk mengunggah seluruh materi pembelajaran di e-learning. Itu bagian dari juga belajar mandirinya mahasiswa yang 60 menit tadi, kemudian bisa juga menyampaikan penugasan terstruktur di e-learning itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau di UMSIDA punya kebijakan oke, boleh 4 kali pertemuan itu e-learning, bukan itu yang ditulis. Jadi seluruh pertemuan 1 sampai 14 itu wajib sinkronus dan asinkronusnya itu diisi. Karena tadi patokannya menurut peraturan Undang-Undang Nomor 20 itu satu SKS-nya adalah 170 menit. Nah, mungkin ini nanti bisa diperbaiki oleh Bapak Ibu semuanya pada saat RPS pada next semester begitu. Nah, saya kembali ke
outcome based assessment-nya, ya, Bapak Ibu. Jadi, katakanlah bahwa Bapak Ibu itu telah menetapkan CPMK. Jadi, misalkan satu mata kuliah Bapak Ibu itu memiliki 3 CPMK, kemudian jenengan breakdown lagi menjadi dari CPMK itu menjadi sub 7 sub CPMK, maka di sini Bapak Ibu harus merencanakan tiap sub CPMK-nya itu penilaiannya mau seperti apa gitu. Nah, jadi kemarin memang ada satu part lagi yang terlewat begitu ya Bapak Ibu. Seharusnya selain membuat RPS, Bapak Ibu juga bisa membuat perencanaan penilaian. Ya, sebenarnya penilaian kita itu masih sama. Kalau dari dulu kan penilaian itu ada partisipasi, ada kehadiran, ada tugas, ada nilai UTS, dan ada nilai UAS gitu ya. Dan bobotnya masing-masing kalau partisipasi itu 1, kehadiran 1, tugas 2, UTS 2, UAS 2, semuanya dibagi 8 kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi bobotnya memang lebih besar tugas, UTS, dan UAS. Nah, sebenarnya itu masih sama Bapak Ibu. Namun yang perlu kita pahami di sini itu adalah kita lebih mendetailkan atau merencanakan ketika kita memberikan tugas kepada siswa, tugas yang kita berikan itu bentuknya apa saja, dan mengukur sub CPMK yang mana. UTS juga Bapak Ibu, UTS masih sama, tetapi soal-soal yang kita buat itu, misalnya soal nomor 1 itu dia mengukur sub CPMK yang mana. Jadi katakanlah tadi, maaf ini, saya punya 3 CPMK yang kami breakdown. Oh, ini yang gerak perubahan, ini berbeda. Katakanlah dari 3 CPMK, kemudian saya punya 6 sub CPMK, di mana sub CPMK 1, 2, 3 ini milik CPMK 1. Nah, ini CPMK 4 dan 5 milik sub CPMK 5, sub CPMK 4 dan 5 milik CPMK 2. Kemudian sub CPMK 6 milik CPMK 3, begitu ya. Nah, ini kita bisa membuat perencanaannya dulu. Jadi, sub CPMK 1 ini saya mau mengukurnya itu adalah dengan tugas dan dengan tugas dan dengan UTS. Oke. Tugasnya apa? Tugasnya adalah nanti bentuk tugas individu. UTS-nya apa? UTS-nya nanti dalam bentuk tes. Bapak Ibu, UTS dan UAS ini sekali lagi saya tekankan tidak harus bentuknya adalah tes. Bapak Ibu bisa membuat bentuk UTS dan UAS itu dalam bentuk non-tes atau bisa jadi proyek ya atau yang lainnya yang tanpa tes tulis. Gitu. Kebetulan di mata kuliah saya, UTS dan UAS-nya itu saya buat tes karena ini memang mengukur mengukur pengetahuannya atau kognitifnya. Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Tidak harus sama bahwa sub CPMK itu akan diukur oleh 2 penilaian atau 2 bentuk penilaian, tidak harus sama. Boleh sakerso ini adalah bagian dari kreativitas Bapak Ibu semua. Kira-kira apakah sub CPMK itu sudah cukup ketika dinilai dalam bentuk 2 bentuk penilaian atau 3 bentuk penilaian, terserah monggo. Ini bisa kita rencanakan dulu. Begitu nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu setelah merencanakan ini, kemudian Bapak Ibu kemarin kita sampaikan pada saat ini kaitannya dengan sistem, begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya share screen untuk ini dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu dibebani atau diberi kewajiban, diberi tugas untuk mengunggah
perencanaan penilaian atau kisi-kisi penilaian itu ke sistem My Campus nggih. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi itu punya dokumentasi. Jadi ketika nanti diakreditasi itu tidak meminta ke Bapak Ibu semuanya begitu. Nah, di sini ini masih screen capture saya yang lama atau langsung di situ saja ya, Bu ya. Karena ada yang berubah kemarin dirubah sama DSTI sedikit. Nah, itu tuh. Nih. Jadi Bapak Ibu, insya Allah sudah semuanya ya Bapak Ibu di Fikes ini sudah mengunggah kisi-kisi yang diminta, bahwa di sini ada panduan. Ini isinya adalah contoh kisi-kisi yang minimal ya. Tidak sempurna Bapak Ibu, sekali lagi itu hanya contoh minimalnya. Bapak Ibu bisa mengembangkannya yang lebih bagus lagi sesuai dengan kebutuhan prodinya masing-masing begitu. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi jenis soalnya apa, objektif atau subjektif, terserah nggih. Rata-rata mungkin subjektif, kemudian sub CPMK ini tinggal dipilih mana sub CPMK yang mau diukur. Nah, diukurnya untuk apa dulu? Di sini ternyata jenis soal itu ada 3 pilihan, tugas, UTS, atau UAS. Nah, Bapak Ibu biasanya hanya mengupload kisi-kisi dan soal untuk UTS dan UAS saja. Namun sekarang ditambahi kewajibannya bahwa Bapak Ibu juga wajib untuk mengupload jenis-jenis tugas apa saja yang nanti diberikan kepada mahasiswa. Kenapa? Karena tadi bahwa setiap tugas itu harus mencerminkan untuk mengukur sub CPMK dan CPMK yang mana, sehingga ini ditambahi. Begitu, nggih? Jadi Bapak Ibu ketika nanti memilih UTS, di UTS ini atau tugas terserah monggo, UTS tadi sesuai dengan perencanaan awal tadi mengukur sub CPMK yang mana saja. Gitu nggih. Nah, uraian ini sepertinya tidak terlalu wajib Bapak Ibu ya. Jadi bisa diisi bab-bab atau bahan kajian yang diujikan pada saat UTS. Sifat ujian ini boleh terbuka, boleh tertutup, monggo. Kalau tertutup itu berarti mahasiswa close book. Kalau terbuka itu berarti mahasiswa bisa pada saat ujian itu membuka sumber belajar apapun begitu. Nah, tanggal pelaksanaan ini silakan diisi kalau UTS ya sesuai dengan jadwal UTS. Kalau tugas diisi terserah saja, tidak ada masalah. Nah, waktu ujian sementara masih sama seperti dulu bahwa ya hanya 90 menit meskipun ada beberapa bentuk penilaian seperti proyek itu yang tidak dilaksanakan dalam 90 menit, artinya lebih bisa kita memberi waktu 1 minggu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, yang diunggah nanti kisi-kisinya, ini template-nya dalam bentuk Word, kemudian upload soal, itu soalnya saja atau istilahnya itu kalimat perintahnya saja dan tidak perlu diberi kop dan seterusnya. Jadi hanya soal perintah saja. Kalau kisi-kisi ini memang harus lengkap. Nah, sekarang saya coba untuk menyampaikan kisi-kisi yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu. Insya Allah beberapa Bapak Ibu semuanya sudah membuat kisi-kisi begitu nggih. Nah, di sini kisi-kisinya ada di panduan. Ini seperti di panduan nih Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa kisi-kisi yang dilampirkan ini jauh dari kata sempurna dan Bapak Ibu bisa menyesuaikannya sesuai dengan karakter dari mata kuliah yang diampuh oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Nah, sesuai dengan perencanaan saya tadi bahwa UTS kebetulan di mata kuliah ini saya uji, saya nilai dengan bentuk tes. Nah, di UTS ini saya ternyata cuma menilai C1 CPMK. CPMK 1, namun satu CPMK 1 ini itu ada 2 sub CPMK yang dibebankan.
Nah, satu sub CPMK itu boleh lebih dari satu soal kah, Bu? Boleh sekali, monggo. Tergantung dari ini ya. Contoh misalkan ini kan saya mengaplikasikan prinsip-prinsip gerak satu dimensi dan dua dimensi. Jadi di sini karena ada gerak satu dimensi dan ada gerak dua dimensi sehingga saya membuatnya dua soal untuk mengukur yang satu dimensi dan untuk mengukur yang gerak dua dimensi gitu. Nah, kemudian untuk masih CPMK 1 dengan sub CPMK 2 di sini karena ada kaitannya dengan gaya dan energi sehingga di sini juga saya bagi menjadi dua soal. Artinya pada UTS nanti saya meminta atau saya memberikan soal meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan 4 soal. Gitu. Nah, sekarang terkait dengan pembobotan, Bapak Ibu. Jadi kalau ini adalah kuncinya. Kalau dia bentuk penilaiannya adalah tes, berarti yang ditulis di sini oleh Bapak Ibu adalah kuncinya, kunci jawabannya. Oke. Tapi kalau nanti yang bentuk penilaiannya Bapak Ibu itu adalah proyek, presentasi, atau praktikum, berarti kuncinya ini bukan kunci jawaban Bapak Ibu ya, tetapi rubrik penilaiannya. Gitu. Nah, jenjangnya ini tidak harus C, Bapak Ibu. Kebetulan karena ini saya mengukur kognitif, C itu kan kognitif ya. Bapak Ibu jika sudah memahami misalkan ada afektif yang dibebankan di sini ya, bisa dipilih tingkat kemampuan afektif atau psikomotor juga boleh. Ya, tapi ini sebenarnya apa ya? Tidak disistemkan ya. Jadi untuk melihat mengidentifikasi tingkat kesukaran dari tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, satu hal lagi yang penting di sini Bapak Ibu pemberian skor. Nah, Bapak Ibu nanti input nilainya itu berdasarkan CPMK nih Bapak Ibu. Nah, karena berdasarkan CPMK, jadi Bapak Ibu pada saat UTS itu mengukur berapa CPMK. Kebetulan sekali lagi di mata kuliah saya UTS ini hanya mengukur 1 CPMK dan soal saya ada 4. Nah, ini memang saya bagi rata saja. Jadi 1 CPMK itu nilai maksimumnya kan 100. Ya karena ada 4 soal dan bebannya itu sama sehingga saya bagi 100 bagi 4. Jadi per soal nanti nilainya adalah 25. Gitu nggih. Berbeda lagi ketika Bapak Ibu di UTS-nya itu ternyata mengukur 2 CPMK. Maka sekali lagi per CPMK-nya itu nilainya adalah 100. Jadi misalkan CPMK 1 Bapak Ibu cuma ada 2 soal atau 2 instruksi. Ya berarti nilainya instruksi pertama atau soal pertama 50, soal kedua juga 50. Terus CPMK yang selanjutnya yang diukur pada saat UTS juga itu bebannya adalah tetap 100. Itu ya Bapak Ibu. Kalau tugas proyek ya sama aja. CPMK 1 proyek yang pertama berarti nilai maksimumnya adalah 100. Nah, rubrik yang dibuat oleh Bapak Ibu itu juga harus jelas kan begitu. Mahasiswa dapat 100 itu ketika bagaimana? Apa saja komponen yang dinilai. Oke. Nanti kita coba jelaskan ya. Ini contoh UTS-nya kebetulan saya adalah tes, oke, Bapak Ibu. Nah, ada contoh yang non tes itu ketika saya membuat penilaian tugas. Tadi tugas yang saya rencanakan sekali lagi itu ada beberapa, ada tugas individu, ada laporan praktikum, ada presentasi, dan ada tugas proyek. Oke. Nah, tugas individu itu ya macam-macam juga bentuknya, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kebetulan materi saya, mata kuliah saya ini sudah ada modulnya atau bukunya, sehingga saya minta kepada mahasiswa itu untuk menyelesaikan tugas individu pada buku halaman sekian, begitu ya. Nah, itu untuk mengukur sub CPMK 1-nya.
Nah, ini masih yang apa ya, bentuknya kognitif ya, masih bentuk tes begitu. Nah, contoh katakanlah saya punya CPMK terkait bagaimana dia menyelesaikan praktikum. Nah, di sini yang saya nilai itu adalah laporan praktikumnya. Bapak Ibu bisa menilai pada saat praktikumnya itu juga bisa. Sekali lagi kan praktikum itu penilaiannya ada banyak ya. Nah, ada pralab, kalau tidak salah ada pralab, kemudian asistensinya, kemudian apa laporannya, kemudian ada presentasinya, kan begitu nih, sesuai dengan SK. Nah, itu boleh juga Bapak Ibu, berarti itu mengukur CPMK yang mana dan itu diidentifikasi oleh Bapak Ibu masing-masing bobotnya berapa. Nah, setiap tugasnya harus ada rubrik penilaiannya. Oke. Nah, kemudian ada presentasi. Jadi yang diisi di sini itu apa ya? Kalimat-kalimat instruksi ya, kalimat-kalimat perintah boleh. Jadi ini yang apa namanya bisa dikopi untuk jadikan soal. Jadi soalnya Bapak Ibu itu tinggal mengambil yang dari tengah ini. Nah, Bapak Ibu ini proyeknya. Nah, kalau ini contoh bentuk penilaian tugas proyek ya. Jadi saya minta mahasiswa untuk membuat sebuah produk makanan khas Sidoarjo di rumah. Pada saat proses pembuatan itu, mereka harus menganalisis peristiwa perubahan fisika kimia yang terjadi dan melakukan analisis terkait peristiwa reaksi kimia yang terjadi. Gitu. Nah, ketika saya menuliskan bahwa penilaiannya itu adalah bentuknya rubrik penilaian terlampir, maka Bapak Ibu harus melampirkan rubriknya. Nah, ini tadi ada beberapa dosen yang tanya saya, misalkan, Bu Noli ini ada rubrik penilaian proyek, Kak. Ini harus semuanya sama atau diubah ya diubah Bapak Ibu, jangan persis ini atau contoh plek ketiplek gitu ya. Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan laporan proyeknya itu tugasnya apa, yang mau dinilai itu apa saja. Kebetulan yang saya nilai itu kan laporan proyeknya, bukan proyeknya. Misalkan kalau tugas proyeknya orang teknik informatika itu kan membuat website. Kan berarti yang dinilai nanti website yang dibuat oleh mahasiswa itu kan. Nah, website yang dibuat oleh mahasiswa itu dinilai apanya saja. Nah, itu jenengan buat di kriteria ini. Jadi pastinya akan berbeda. Oke, sekali lagi ini diubah total sama Bapak Ibu semuanya boleh monggo. Gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa nilai maksimalnya kan 100. Nah, Bapak Ibu bisa membuat interval penilaian seperti ini dengan kriterianya masing-masing. Kalau untuk UTS saya kebetulan hampir sama dengan tes juga, sehingga penilaiannya bentuk kisi-kisinya juga sama dengan yang UTS tadi. Begitu nggih Bapak Ibu. Untuk kisi-kisi, kemudian nah, sementara karena sistem upload nilainya ini masih diperbaiki oleh DSTI, jadi intinya nanti pada saat upload nilai itu per CPMK, begitu ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, jadi ketika kita upload nilai, itu nanti juga ada 3 pilihannya Bapak Ibu. Ada bentuk UTS, bentuk tugas, dan bentuk UAS. Nah, UTS ini karena terkait dengan penggajian, maka sama seperti sebelum-sebelumnya, dibuka pada periode tertentu, yaitu 2 minggu setelah pekan UTS. Kemudian untuk tugas, itu dibuka setiap saat, sehingga Bapak Ibu bisa unggah, ya. Itu untuk perencanaan kami di awal, nggih, Bapak Ibu, kemarin dengan DSTI. Semoga masih tetap sama. Kemudian untuk UAS itu dibuka pada periode tertentu juga. Nah, Bapak Ibu, pada saat input nilai, misalkan kita memilih UTS tadi, seperti di awal perencanaan,
UTS Bapak Ibu itu menilai CPMK yang mana. Sekali lagi, nilai CPMK yang dimasukkan itu maksimal bobotnya adalah 100. Ya. Nah, kan tadi CPMK itu bisa terdiri dari beberapa sub CPMK, nggih. Jadi nilai CPMK itu adalah kumpulan, ya. Bapak Ibu mau mengumpulkan atau mau membuat rata-rata, monggo. Intinya ketika mengunggah nilai CPMK, nilai bobot maksimalnya adalah 100. Dan itu kumpulan dari nilai-nilai sub CPMK. Itu nggih, itu nilainya. Nah, kalau bentuk sistemnya sementara, mungkin ini terlalu kecil, itu bentuk nilainya seperti ini. Menurut yang disampaikan DSTI, Bapak Ibu sekali lagi, kemarin kami lihat di dosen wali itu masih banyak yang membuka My Campus ya Bapak Ibu. Nah itu insya Allah nanti akan semuanya itu dimigrasi ke yang myumsida.ac.id. Jadi input nilainya di myumsida.ac.id. Nah, dari tampilan yang disampaikan DSTI ini, perencanaannya insya Allah seperti ini. Jadi bentuk penilaian ini nanti akan muncul pilihan tugas UTS atau UAS. Namun, sekali lagi bahwa nilai UTS dan UAS itu akan... Jadi bentuk penilaian ini nanti akan muncul tugas UTS atau UAS. Namun sekali lagi kalau UTS dan UAS munculnya pada periode tertentu. Nah, untuk pilih ini Bapak Ibu bisa memilih bentuk tugasnya itu apa. Tugas individu, presentasi, atau apa. Kalau UTS, bentuk UTS-nya apa. Tes atau apa. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal memilih bahwa untuk tugas ini atau UTS itu menilai CPMK yang mana. Misalkan Bapak Ibu memilih 2 CPMK, nanti akan keluar 2 Bapak Ibu, tidak 1. Contoh saya contohkan ya. Sebentar. Oke, saya coba ini. Ini Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan ini UTS yang sudah muncul, tapi harusnya nanti ini bisa dipilih gitu ya, UTS atau tugas. Kemudian ini saya pilih tes atau non-tes. Harusnya ada 2 pilihannya ya Bapak Ibu, karena memang sistemnya belum fix. Nah, contoh katakanlah UTS saya tidak menilai 1 CPMK, tetapi 2 CPMK. Bapak Ibu boleh langsung centang 2. Nanti di sistem akan keluar seperti ini. Nah, berarti Bapak Ibu kan memasukkannya satu-satu. Nilai CPMK 1-nya berapa dan nilai CPMK 2-nya berapa. Begitu. Sekali lagi, bahwa setiap CPMK nilai maksimalnya adalah 100. Nah, dari sini Bapak Ibu, nilai CPMK 1 dan nilai CPMK 2 tadi, nanti gunanya itu adalah data-data itu akan ditarik oleh Kaprodi bahwa CPMK 1 ini, Bapak Ibu pada saat RPS itu kan nyentang ya, CPMK 1 itu dibebani oleh CPL berapa. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu Kaprodi itu kan ngukurnya CPL-nya, CPL 1 misalkan, itu dapat nilai sekian dari CPMK ini dan ini untuk mata kuliah ini, seperti itu. Jadi memang tujuannya dari outcome based assessment itu adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengukur capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu Kaprodi di kurikulum prodinya masing-masing. Oke, cukup itu yang mungkin bisa saya sampaikan dulu Bu Evi. Monggo bisa sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Noli atas pemaparannya. Sangat mencerahkan ya Bapak Ibu, atau sangat bikin banyak yang harus diselesaikan gitu ya untuk terkait pengukuran CPMK ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Monggo jika ada pertanyaan silahkan bisa raise hand atau langsung disampaikan gitu boleh. Izin bertanya, Bu Nila. Bu Sicol, monggo. Berarti tadi penilaian itu per CPMK itu totalnya 100, J. Nah, nanti untuk nilai akhirnya itu nanti bagaimana perumusannya yang di sistem itu? Apalagi kalau di prodi kebidanan, itu kan selain nanti UAS secara teori, nggih, karena ini kita kan masih proses peralihan. Jadi kayak kemarin kita ada UTS tulis sudah terlaksana, kemudian kan nanti ada UAS dan kita itu ada yang namanya ujian akhir praktikum. Sebenarnya dari ujian praktikum kalau kita memang tadi mengarahnya ke OBE tanpa UAS tulis pun bisa mencerminkan ke semuanya. Karena di UAP itu kan selain skill, itu kan juga nanti terkait dengan responsi itu teori hampir keseluruhan dari CPMK itu sudah di akhir sebenarnya. Padahal kita di awal itu ya meskipun tetap ada penugasan dari sub-sub ya. Contohnya saya di asuhan kehamilan. Jadi sebenarnya dari topik itu kan bertahap. Misalnya ada pengkajian, diagnosa. Nah, itu kan masing-masing nanti sebenarnya dimasuk di poin sub CPMK pengkajian sendiri, di poin nanti menegakkan diagnosa sampai ada intervensi. Nah, itu sebenarnya kan bisa dinilai di akhir ya, di akhir UAP itu. Tetapi kita juga sebenarnya ada penugasan, misalnya terkait dengan intervensi, ada kebutuhan dan lain-lain itu kan membuat tugas menganalisis dengan pasien langsung ya. Kalau di kehamilan itu mereka sudah sejak awal punya pasien hamil sendiri-sendiri, itu dikaji mulai awal sampai akhir. Nah, di secara skill teori, secara teorinya kita juga tadi mengujikan terkait dengan teori pengkajian. Nah, apakah bisa itu akhirnya kita buat ambil dengan OB ini kita ambil di akhir saja. Untuk menilai keseluruhan hanya UAP sehingga UAS atau mungkin yang penugasan yang di luar sub CPMK yang nggak bisa terukur di akhir itu. Beberapa topik yang tidak bisa diukur. Apa seperti itu, Bu Noli? Terus gabungan nilai akhirnya nanti bagaimana? Karena selama ini kan ada pembobotan itu tadi ya, ada kehadiran, kemudian UTS, UAS, itu kan ada bobotnya masing-masing. Jadi mohon ininya Bu Noli apa pencerahannya itu tadi. Oke, langsung atau pripun Bu Jamila? Oke, Bu Noli mau langsung boleh. oke. Saya coba menjawab ya Bu Sicol. Jadi begini Bapak Ibu, mau diolah apapun seperti apa bentuk penilaiannya. Sekali lagi bahwa input nilai itu kan berdasarkan CPMK. Bu Sicol. Nah, kalau menurut saya kok langsung diambil uapnya saja tanpa memperdulikan awal itu kan sudah ada tugas-tugas ya. Itu keadilan bagi mahasiswa itu menurut saya kurang. Jadi tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua ya dimasukkan saja nilainya. Nah, tugas-tugas itu pada dasarnya memang mengukur CPMK yang mana. Kalaupun UAP itu adalah sudah mengukur semua semua kompetensi ya. Nah, UAP itu juga mengukur CPMK yang mana. Jadi CPMK 1 itu kan bisa diukur dalam beberapa bentuk penilaian. Jadi nanti CPMK 1 itu akhirnya mahasiswa itu juga mendapatkan keadilan bahwa CPMK 1 itu tidak hanya diukur melalui satu bentuk penilaian saja. Bisa ada penugasan individu atau dalam bentuk tes di UAS tadi, terus kemudian sekarang CPMK 1 itu di
uap ujian akhir praktek lagi, begitu Bu Sijol. Nah, bentuk nilai akhirnya itu sama. Nah, uap itu mau jenengan masukkan di nilai UAS juga boleh, toh Bu Sijol, atau di tugas juga boleh. Yang penting tadi kan menguap itu mengukur CPMK yang mana. Gitu. Nah, untuk nilai akhir bobotnya itu kan masih sama seperti biasa, bahwa nilai akhir mahasiswa itu adalah dari partisipasi, kehadiran, tugas, UAS, dan UTS. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Noli. Bagaimana Bu Sical untuk jawaban yang diberikan oleh Bu Noli? Jadi memang satu CPMK boleh diukur dengan beberapa penilaian gitu ya Bu Noli. Jadi Iya. tidak hanya dengan satu model penilaian saja untuk memastikan atau untuk lebih mengukur ketercapaian dari CPMK tersebut. Jadi tidak hanya lewat UAP saja untuk mengukur keseluruhan eh, capaian dari mata kuliah itu, capaian CPMK dari mata kuliah itu. Baik, tadi ada yang Penilaian. rasain Bu Silan ya, kalau tidak salah tadi. Baik, terima kasih Bu Mila. Monggo, Bu Nggih, Silan. terima kasih Bu Noli atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, mohon ini nggih Bu, filenya yang tadi RPS dan rubrik penilaian bisa dimasukkan ke G Drive. Karena kemarin saya meminta belum diberi ya rubrik penilaian. Nggih. Eh, yang kedua Bu Noli, kalau saya sendiri nggih, nggak tahu nanti teman-teman TLM, itu kalau UAP kan tid- ada beberapa CPMK, tetapi tidak diberikan ke semua mahasiswa Bu Noli. Jadi misalkan ada CPMK yang di-UAP-kan. Nah, ini seharusnya 3 CPMK ini diberikan satu mahasiswa. Tapi karena kita keterbatasan waktu, jadi hanya mahasiswa itu hanya satu CPMK saja yang di-UAP-kan. Itu bagaimana nih? Dimasukkan ke penilaiannya di mana, dan kalau misalkan UAP itu dimasukkan ke tugas, berarti tidak perlu dirata-rata dengan nilai UAS ya, Bu? Biasanya kami ini kan, biasanya sebelum OB ini kami kemarin UAS rata-rata UAS dan UAP. UAS teori dan UAP seperti itu, Bu. Nggih, nggih Bu Silen. Mohon caranya, Bu. Nggih, ya, ini mau ditambahkan sama Bu Khalifah nggih. Kalau saya secara apa ya, menurut apa ya, konsep dari penilaian itu monggo Bu. UAP itu mau diintegras, mau jenengan masukkan di UAS. Tapi nanti kan di CPMK yang berbeda, atau mau dimunculkan sendiri UAP gitu boleh. Nah, ini tergantung kesepakatan dari Fakultas Ilmu Kesehatan mawon. Kayak sepertinya Bu Zolifa mau menambahkan gitu. Monggo Bu. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Nah, mungkin kita kalau berbicara tentang penilaian praktikum memang tidak satu saat ini bisa kita rumuskan nggih. Barangkali nanti kita harus perlu duduk bersama untuk merumuskan yang nilai praktikum ini mau dimasukkan kemana. Karena untuk nilai praktikum kalau menurut apa ya istilahnya OBE memang kita kesulitan untuk memasukkan nilai praktikum karena ada beberapa macam ada yang hanya mengukur satu CPMK atau bahkan satu nilai praktikum ini mengukur keseluruhan dari beberapa CPMK yang di output mata kuliah itu. Nah, nanti monggo Bapak Ibu kita duduk bareng aja. Nilai ini mau dimasukkan ke mana? Apakah nanti menjadi output di mata kuliah ini atau nanti di akhir output di praktikum, nilai praktikum. Karena kan ada beberapa nilai mata kuliah yang nilai praktikum. Nah, itu. Nanti kita koordinasi lagi aja saya dengan Bu Evi dan Prodi gitu Bu Noli. Kalau kita kesepakatan saat ini mungkin terlalu sulit dengan sistem yang dibikin oleh DSTI. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih. Bu Sicol, Bu Silan nggih. Kalau
saat ini mungkin kesulitan memang Bu Noli, teman-teman untuk memasukkan nilai praktikum karena nilai praktikum ini ada yang jadi nilai mata kuliah atau bahkan menjadi nilai di praktikum yang lainnya begitu. Karena ada satu CPMK atau bahkan mengukur keseluruhan dari all CPMK yang ada di mata kuliah tersebut. Begitu. Gimana Bu Evi? Nanti saya koordinasi sama Bu Evi gitu ya Bu Evi. Untuk yang output di mata kuliah. Iya, jadi kemarin itu di Nggih, pedoman akademik fakultas yang sebelumnya nggih. kan memang enggak ada ya Ya, kesepakatan terkait dengan nilai itu seperti apa. Jadi nggih, teman-teman prodi itu kan ya jalan-jalan gitu aja nggih. gitu. Nah, di pedoman akademik fakultas yang 2324 ini kan kemarin kami sepakat karena kita Nggih, menyepakatinya itu lebih dulu sebelum sosialisasi iya, CPMK penilaian UBE ini gitu ya. nggih. Jadi untuk nilai UAP itu kami masukkan sebagai nilai akhir. Jadi dia Mata kuliah ya Bu sebagai Evi. ya, jadi Oh kan ya, sudah ada kesepakatan di prodi ya, tapi kami memang nggih, kan belum sosialisasi ke nggih. dosen gitu ya. Jadi nilai UAP itu sebagai apa ya kemarin ya istilahnya ya, bukan apa sih saya menyebutnya itu. Jadi gini, itu kan di total begitu ya. Artinya gini, Iya, kalau tanpa nilai UAP pun kadang kalau kita rata-rata itu sudah lulus mahasiswa. Nilai nggih, nggih. ujian UTS, UAS ya Iya, tanpa UAP itu sudah lulus. Nah, nggih, artinya ini sebagai pengunci. Oh ya, iya. sebagai pengunci gitu ya. Jadi nilai UAP itu sebagai pengunci sehingga meskipun nilai teori itu lulus, tapi kalau Lulus. UAP-nya itu dia belum ikut gitu ya, karena ada banyak kasus seperti ini di Nggih, TLM, ya nggih. mahasiswanya itu menghindar gitu ya dari nilai Iya, praktikum. Nah, ini tentunya kan tidak dibenarkan apalagi ada nggih, program vokasi begitu nggih. sehingga ya ini harus kalau memang model penilaian yang ditentukan dari universitas seperti ini maka tentunya harus segera ada keputusan. Tapi kalau Nggih, dari kebijakan awal di fakultas sendiri nilai UAP itu sebagai pengunci. nggih. Coba Gitu. nanti saya koordinasikan dengan tim DSTI juga ya Bu Evi, karena mungkin barangkali kita dikasih satu slot untuk yang di Fikes atau bahkan nanti di ini sebagai cikal bakal untuk nilai di FKG dan lain sebagainya. Satu slot untuk nilai akhir khusus mata kuliah praktikum. Mungkin ada tambahan satu slot begitu ya untuk menjadi nilai akhir di UAS. Jadi ketika nilai itu tidak terinput, akhir nilai ya nggak bisa lulus untuk mata kuliah itu. Ya, mungkin gini Iya, ya, Bu. Ini nggih, kemarin pada saat sosialisasi yang awal di lantai 7 itu kan nggih, belum disampaikan ya, artinya kan memang masih berproses ya, untuk tampilan di sistemnya. sistem, Nah, ya, betul. Karena ini juga kita kan apa ya, kebijakan yang baru juga ya UBE ini kita selalu nyampe aja di kurikulumnya. Jadi untuk asesmennya itu kepentok gitu lah. Artinya kita belum bisa nyampe ke sini. Nah, nggih, barangkali supaya kita itu pemahamannya utuh ya. Jadi ini kan teman-teman perlu di loading pemahaman yang secara utuh biar tidak terpecah-pecah gitu loh. Ini nanti arahnya mau kemana dan sebagainya. Barangkali ada semacam kayak apa ya desain grand desainnya begitu ya untuk OBA ini nggih, seperti apa. Sehingga kalau untuk sistem itu kan memang mekanistik bagaimana kita menginputkan begitu ya. Tapi nggih, pakaiannya itu loh yang harus kita pahami sehingga kita memiliki pemahaman yang sama ya. Seluruh teman-teman dosen mumpung ini kesempatan yang bagus ya itu punya pemahaman yang sama. Nah, kalau yang disampaikan Bu Noli tadi kan bagaimana caranya nanti menginputkan gitu ya Bu ya. Nah, tapi untuk apa ya Bu ya secara ini link kaitannya ini nanti dengan learning teachingnya, kemudian sampai terakhir ke assessmentnya. Nah itu barangkali ada nggih, desain begitu ya dari DA, monggo bisa kita apa diberi informasi atau beri pemahaman tentang itu. nggih. Jadi begini Bu Evi, untuk Grand Design memang sudah kita loading ya, ini sudah kita share, nanti barangkali nanti akan kita share secara berkala. Untuk nilai, ini sudah kita koordinasikan dengan beberapa teman, tim di DSTI, Grand Design sudah kita kasihkan. Jadi mungkin kita yang ketinggalan di nilai praktikum ini, coba nanti kita setting lagi untuk nilai praktikum ini sebaiknya atau lebih utamanya masuk di mana begitu.
Coba nanti kita ini dulu nggih untuk yang praktikum nilai UAP. Ini menjadi PR saya juga nanti sama Bu Noli untuk UAP-nya. Tetapi nanti di apa fakultas ini berarti sudah ada kesepakatan bahwa ini menjadi nilai mata kuliah ya Bu Evi ya. Iya, pengunci itu Bu, Oke. apalagi vokasi. Kalau UAP nggak lulus ya nggak bisa no itu. Ya, oke. Oke, mungkin itu dulu Bu Evi. Nanti coba saya diskusikan dengan tim ya untuk yang nilai praktikum itu. Oh Oke. iya, sebentar. Ada ini lagi ya. Nanti sebentar Bu Ada Jamila tambahan, bisa monggo. bisa Oke. share juga ya masukannya. Jadi gini Bu Noli, eh saya tadi sampling aja ya. Ternyata saya satu tim teaching ya dengan Mbak Aziza, Bu Aziza. Ternyata itu CPMK-nya belum benar loh. Nah, artinya seperti ini itu kan perlu umpan balik ya. Apakah RPS, apakah terutama ya RPS dalam hal ini CPMK, indikator CPMK, performance indikator dan sebagainya itu sudah benar ya. Memang akan ada ratusan ya mata kuliah ya. Cuman validasi kemarin kan dari teman-teman UJM GJM. Nah, ternyata dari sampling itu tadi belum semuanya sesuai begitu loh. Jadi, nah ini bagaimana? Mungkin apa ya? Yang penting itu feedback ya sepertinya ya. Sehingga dari feedback itu kita akan tahu apakah RPS yang kita susun ini sudah benar. Termasuk juga untuk rancangan misalnya tadi untuk assessment atau penyusunan penilaiannya. Nah, kalau tidak ada feedback, teman-teman kan nanti juga akan ya itu tadi, oh ya sudah ini saya jalan karena tidak ada masukan. Nah, padahal ternyata itu mungkin belum tepat. Nah, ini kan nanti khawatirnya kan juga akan berlanjut begitu loh ya ke depannya. Gitu. Ya, itu tadi yang saya baca dari Google Form-nya masukan ya dan saran. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Itu Bu Evi masukannya. Nanti coba saya koordinasikan juga dengan teman-teman yang di BPM juga ya untuk yang evaluasi dan lain sebagainya ini. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Saya nambah sedikit ya, Bu, untuk Bu Silen tadi apa menunggu kisi-kisi di G-Drive gitu ya Bu Silen ya. Kisi-kisi contohnya itu sebenarnya sudah kami unggah. Jadi Bapak Ibu yang diupload soal ujian, Bapak Ibu klik panduan ini. Nah, itu akan keluar contoh kisi-kisinya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk ya pada intinya untuk ABE tadi, ya memang apa yang disampaikan Bu Evi tadi sangat betul sekali. Jadi semuanya itu kan patokannya adalah kepada JPMK ya yang disusun. Namun kita tidak bisa menjamin garansi bahwa JPMK yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu itu sudah tepat atau kurang tepat begitu ya. Kalau memang kurang tepat ya itu memang berimbas ke belakangnya, asesmennya juga tidak akan sesuai kan. Jadi memang core-nya itu sebenarnya adalah bagaimana penyusunan JPM, kalimat-kalimat JPMK, kalimat-kalimat sub JPMK itu sehingga apa namanya ketika membuat suatu bentuk penilaian untuk mengukur ketercapaian dari JPMK maupun sub JPMK itu tadi tepat gitu ya. Nah, memang untuk sementara saat ini kami berusaha untuk tetap jalan dengan segala kekurangannya akan kita perbaiki bersama begitu ya Bapak Ibu. Tapi intinya untuk assessment based education ini adalah grand design-nya atau perencanaan untuk penilaiannya itu adalah Bapak Ibu bisa membuat istilahnya perencanaan ya bahwa JPMK 1, JPMK 2, JPMK 3 dan seterusnya di mana setiap JPMK itu terbagi lagi secara detail menjadi sub-sub JPMK itu dinilai dalam bentuk apa saja gitu. Jadi ini perencanaan yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu semuanya setelah menyusun RPS gitu. Oke, itu yang bisa saya tambahkan Bu Jamila. Monggo bisa terima lanjut. kasih Bu Noli dan Bu Coli tadi. Baik, ini ada yang raise hand lagi Bu Puspita. Monggo Bu Puspita. Terima kasih Bu Jamila. Mohon izin bertanya Bu Noli dan Bu Coli.
Ini terkait tim teaching karena ini pengalaman pertama saya tim teaching. Kebetulan tim teaching dengan dosen dari FK begitu nggih. Yang mau saya tanyakan apabila dari tim teaching itu tidak ada pembagian tugas, misal saya mengajarnya di sebelum UTS, kemudian tim saya dosen lainnya itu mengajar setelah UTS. Nah, untuk upload kisi-kisi itu apakah semua dosen atau hanya yang misal saya setelah UTS atau pas UAS itu soal saya, kemudian saya yang melakukan ujian. Nah, apakah saya uploadnya hanya di di UAS saja, ataukah baik di UTS maupun UAS semua dosen tim teaching saya itu juga upload kisi-kisi serta soalnya, Bu, termasuk upload nilainya. Terima kasih. Nggih, Bu Puspita, mungkin konsep atau apa namanya tim teaching kita memang belum fix, belum final gitu ya. Tapi kita mencoba menyampaikan atau nanti kita perbaiki bersama begitu ya, karena kita memang harus berkemajuan terus begitu. Nah, untuk yang upload soalnya itu bisa kita dasarkan kepada CPMK-nya, Bu Puspita. Jadi dua-duanya mengunggah di sistemnya masing-masing berdasarkan CPMK yang diajar. Gitu nggih. Jadi misalkan Bu Puspita dengan Bu Jamila itu CPMK 1 dan CPMK 2 mengajarnya dan itu diuji melalui beberapa tugas dan UTS, berarti Bu Jamila bisa mengunggah apa namanya kisi-kisi dan soal untuk tugas dan UTS. Kemudian Bu Puspita yang misalkan dibebani CPMK 3 dan 4 gitu katakanlah ya, dan CPMK 3 dan 4 itu dinilai, di-assess dengan menggunakan tugas dan UAS gitu. Jadi Bu Puspita yang mengunggah soal tugas dan UAS-nya. Namun untuk yang sistem penilaiannya ini yang nanti kami masih harus benar-benar apa ya memikirkan dengan baik dan benar sehingga semuanya yang muncul di mahasiswa itu juga nanti bisa enak begitu ya. Kalau misalkan upload dua-duanya nanti bisa nggak terintegrasi kan begitu Bu Puspita untuk yang apa input nilainya. Tapi kalau untuk yang penyusunan atau unggah kisi-kisi dan soal itu bisa dilakukan seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Noli atas jawabannya dan Bu Puspita atas pertanyaan yang diberikan. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kah? Kita yang dicek. Bu Jamila, mau tanya lagi boleh? Iya, boleh Bu Pus, monggo. Bu Noli, kalau misalkan ada satu CPMK yang diukur di sebelum dan setelah UTS, nah itu berarti tetap upload dua-duanya gitu. Jadi misal saya ada CPMK yang diukur di sebelum UTS dan sesudah UTS, tapi sebelum UTS yang mengukur itu dosen lain. Dengan CPMK yang sama, saya juga mengukurnya di setelah UTS. Nah, apakah saya uploadnya berarti yang di setelah UTS saja gitu, nggih? Memastikan aja ini, Bu. Nggih, Bu Pus. Oh, nggih. Yang kan ada cantolannya tadi ya CPMK, mengukur CPMK yang mana. Nggih, baik, terima kasih, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira sudah sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Bu Noli maupun oleh Bu Joliva terkait topik bahasan kita penilaian berbasis UBE. Saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan juga jika memang masih diperlukan diskusi lebih lanjut, mungkin bisa via pribadi gitu nggih, ataupun bisa via ke prodi ataupun ke fakultas atau juga bisa via ke DA begitu. Baik Bapak Ibu, demikian untuk
kegiatan Vikestalk seri kedua dengan topik bahasan outcome based assessment atau penilaian berbasis UBE. Kurang lebihnya dari saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sampai bertemu kembali di Vikestalk seri selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar bisa on cam dulu nggih untuk bisa saya capture. Bu Jamila loh, pakai ketok wajah. Iya. Soalnya kerudungnya putih kayak tembok. Saya enggak pakai VB ya Bu Evi ya. Apa wes gitu aja. Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk bisa off cam sejenak. Baik, sebentar. Oke. Bukan nih. Kita tunggu berapa untuk yang off, Asik. untuk on cam. Bagas kok di semua itu wajahnya Bu, kayak avatar. Mbak Suci kayak Casper. Kayak Avatar. Apa FB-nya ya yang bermasalah ya, enggak ya? Sudah Bu Jamila. Bu Suci Bentar, sepertinya jiwanya Bapak tuh yang Ibu. ikut pasukan. Oke, bisa senyum dulu Bapak Ibu ditahan. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Monggo untuk bisa live sampai bertemu Terima kembali kasih di semuanya, Bu Noli, Bu Oliva, Bapak Ibu yang lainnya. Kami Bu, mohon izin Saya akhiri ya, nih. and meeting for all ya.